yang paling penting, wa hasunat akhlaquhu. Ada yang pintar tapi akhlaknya minus. Jadi akhlaknya kurang, pintarnya iya. Dan biasanya kalau orang pintar akhlaknya kurang, kepintarannya seringkali bermasalah. Ini yang diisyaratkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 204. Kalau kangen sama posisinya, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam. Ini yang paling bahaya. Dan di antara sekian orang itu Anda akan temukan, kata Al-Quran, orang-orang yang kalau bertutur itu retorikanya begitu menarik. Kata-kata, kalimatnya, logikanya seakan benar dan cantik. Dan kadang-kadang membawa nama Allah. Itu kalau dilihat turunan tafsirnya di An-Nisa, Quran surah keempat ayat 140. Jadi ia membawa ayat-ayat itu bukan untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Tapi justru mengkapitalisasi ayat itu untuk membawa kepada keinginan nafsunya. Waqad nazzala 'alaika fil kitabi. Ingat Quran surah keempat ayat 140. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Telah tetap ketentuan. Qad itu ada 3 fungsi di bahasa Arab. 1 litahqiq, untuk memberikan jaminan. 2 litaqrib. Kalau tahqiq itu menjamin kepastian dan ada unsur taukid di dalamnya. Qad aflahal mu'minun. Aku jamin, kata Allah, aku jamin, aku pastikan. Kalau benar imannya, iman kita benar, aku jamin setiap insan beriman yang benar imannya itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap tahapan hidupnya. Jadi kalau ada yang belum sukses dan belum bahagia, yang jadi persoalan mungkin bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, mungkin yang bermasalah imannya. Karena jaminan Quran itu pakai kod. Ada yang kedua litakrib, untuk mendekatkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Iqamah. Sudah dekat waktu salat, sudah dekat waktu salat. Ayo siap-siap. Bagaimana siap-siapnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan, ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan, kita akan menghadap Allah. Itu litakrib. Jadi tahqiq, taukid, takrib. Nah yang ini, itu bisa berfungsi ketiganya. Akan tiba masanya, mungkin dekat-dekat kita sekarang, takrib. Akan tiba waktunya, dan Allah jamin itu terjadi. Ada orang-orang yang kalau berbicara, membawa ayat-ayat Quran, tapi untuk diputar balikan. Membawa ayat-ayat Quran untuk diolok-olokkan. Tapi hebatnya dan dahsyatnya Quran ini yang mesti kita belajar. Sekarang banyak ilmu akhlak yang hilang. Jadi fikih hukumnya didahulukan, fikih akhlaknya jadi hilang. Itu bermasalah. Kata Al-Quran, kalau ditemukan yang seperti itu, Quran tidak mengatakan cela, balas, bikin hoax. Tidak. Sederhana sekali kata Quran itu. Fala taq'udu ma'ahum. Abaikan saja. Jangan disertai. Kalau menulis tidak harus dibaca. Kalau ceramah tidak harus diikuti. Isolasi dulu. Dan tujuannya mulia sekali. Allah selalu memberi kesempatan untuk kembali pada perbuatan apapun, bahkan yang tidak disukai. Kenal Firaun? Tuh, kan masih ada yang kenal. Padahal 3 tahun saya sudah offline kan? Ya, online kemarin ya. Off dari kajian yang langsung. Kita online kurang lebih 3 tahun. Ini hari pertama. Dan malam pertama saya ada di Pusdai. Untuk offline.
Takbir, nggak usah tepuk tangan. Alhamdulillah. Dan saya bahagia masih ada yang kenal Firaun di situ. Kenal di mana, Mas? Itu Firaun tuh Firaunnya. Firaunnya tuh. Kan hobinya tuh bunuh orang. Dan bunuhnya nggak tanggung. Itu ditungguin dulu tuh. Sejak ibunda mengandung, ditunggu. Sudah menyiapkan kalau baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ada 21 jilid. Al-Bidayah wan Nihayah. 21 jilid. Karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang tulis kitab Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim. Lihat di jilid yang kedua. Jilid yang kedua yang mengisahkan tentang kisah perjuangan Ummu Musa. Ibunya Musa alaihissalam. Bagaimana merawat Musa ketika baru dilahirkan. Itu kisahnya viral. Dan diabadikan di Quran nanti. Setiap ibu yang tengah mengandung itu mesti didampingi oleh satu yang menginteli sekaligus siap dengan algojoknya. Kalau lahir laki-laki seketika langsung. Jadi begitu keluar, itu bahasa Rusianya apa? Borojol gitu ya. Keluar itu, begitu dilahirkan laki-laki eksekusi. Dan cara mengeksekusinya itu kejam sekali. Jadi menyembelih itu ada dua cara. Satu, berdiri dengan tidak dijatuhkan. Itu disebut nahara namanya. Nun, ha, dan ra. Fasalli li rabbika wanhar. Nahara itu menyembelih tapi hewannya nggak dijatuhkan. Seperti unta. Unta itu saat berdirinya begitu disembelihnya, nggak dijatuhkan dulu. Kalau dijatuhkan itu dzabaha namanya. Dzabaha. Karena itu kalau sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya di hari korban disembelih kan dijatuhkan dulu ya. Itu pun ada tekniknya tuh. Jadi bukan ditarik-tarik kayak main tarik tambang tuh. Ya. Ada simpulnya, tarik jatuh, kemudian kata Nabi, idza dzabhtu fa'asil dzibha. Tajamkan pisaunya. Dan menajamkannya pun enggak di depan hewannya, hati-hati. Sabar ya, nih tajamin nih biar enggak sakit. Hewannya masih jauh. Nah itu sekali sembelihan selesai. Kali-kali itu menggunakan tasydid, dzabbaha yudzabbihu. Kalau terus berlangsung dan jamak sifatnya, maka menggunakan waw dan nun, yudzabbihuna. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Perempuan bebas. Tapi kalau laki-laki keluar, itu caranya mengeksekusinya, ambil banting ke bawah, jatuhkan dan digorok berkali-kali untuk memastikan bahwa itu telah meninggal. Tapi sekejam-kejamnya Firaun, Fir'aunnya, hobi bunuh orang, mengangkat diri sebagai Tuhan, satu-satunya makhluk di muka bumi yang diviralkan di Quran mengaku Tuhan, itu Firaun.